Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua. Dan ini semua adalah video-video kocak di mana netizen beramai-ramai menyindir Bapak Prabowo Subianto. Bahkan mereka pun membuat video parodi. Dan ini tentunya akan menghibur kita semua. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita saksikan bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, halo. Ini siapa ini? Halo, halo. Tenang saja Pak Prabowo. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku siapa ini? Tenang saja Pak. Aku ini udah pacak tenang. Kamu ini udah keluar saponya nelpon ini. Sapo? Saya sudah ada di sini. Jadi tiap kali saya ke rumah yang saya disambut dengan tarian kayak begitu dari kecil. Yang menarik Ya, Pak Prabowo? yang saya, Oh. dia sambut saya selalu begitu, ya. Gatot Koco, pangeran dari Pringgodani. Tak, 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 tak. Kalau saya gembira, saya pasti begitu. Pak ulangi lagi dong tek-tek-teknya tadi kayaknya enak banget. Tak, 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 tak. Ketika capresku terlalu dimuai. Nah, sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. 2024 makan gratis. Timbang makan juga lu mau makan gratis mulu. Haji Bowo ini yang orang yang galak banget ini. Iya. Oh enggak, sama jadi ketua RT kita. Maka tadi kata gua. Ini Haji Bowo mah terkenal galak. Lah zebra dibentak kamu dia itemnya hilang. Dah, dia mah galak yang bukan galaknya orang. Galak nih Goga. Bang, bukan galak, dia tegas. Galak, apa bedanya Sekarang aja lagi santun, karena lagi pemilihan. Iya. Udah kepilih mah buset. Oke guys, tadi adalah session pertama. Kita mendengar bersama-sama hati-hati dengan kata gemoy. Gemoy itu artinya menggemaskan. Kenyataannya yang sekarang ingin saya tanyakan kepada pemirsa sekalian, apakah seorang Prabowo Subianto itu memang gemoy? Apakah Prabowo Subianto itu memang menggemaskan? Ingat loh, kita generasi muda, generasi penerus bangsa, Gen Z, jangan mau dibodohin dengan kata gemoy itu. Kita butuh pemimpin yang mau untuk adu gagasan. Kita butuh pemimpin yang punya integritas, yang punya rekam jejaknya baik, pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin yang gemoy,
untuk memimpin bangsa dan negara ini. Jadi patut kita waspadai, jangan terjebak dengan kata gemoy itu. Sekali lagi, watak dari seorang Prabowo Subianto bukan sosok yang gemoy. Beliau adalah sosok yang otoriter. Ya, biar kita sama-sama tahu. Sosok yang cepat emosian. Sosok yang cepat marah-marah. Sekali lagi, hati-hati dengan kata gemoy. Jangan sampai kita terlena dengan kata gemoy, lalu kita lupa apa visi dan misi dari seorang Prabowo Subianto untuk membangun bangsa dan negara ini. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Saya minta maaf Pak SBY kirim pesan kepada saya nggak tahu di mana, tapi diingatkan oleh staf saya, Pak, beliau undang ke Madiun tanggal sekian, jam sekian. Apa? Oh iya. Kalau begini wajib ini hadirnya. Ya. Tidak mungkin saya tidak hadir, ya kan? Tapi saya ingat presiden baru pulang dari Amerika, jadi saya kirim pesan lagi ke Pak SBY, Pak, saya pasti hadir kecuali presiden memanggil saya. Jadi yang feeling saya tepat lagi hari ini. Benar, jam 12, jam 11.30 saya dipanggil presiden. Wah, rencana jam 12 mau terbang, jam 11.30 dipanggil oleh presiden. Hitungan saya, oke. Menghadap, habis menghadap diajak makan siang, begitu selesai langsung ke Halim, langsung terbang ke sini. Persis Pak, saya hadir, saya lihat jam saya tidak terlambat. Jam 15.59 saya turun dari mobil. Jadi saya tidak terlambat, Pak. Waduh. Kualat kalau terlambat. Pertama, selamat berjuang dalam kompetisi pemilihan presiden 2024 ini. Berjuanglah, sahabatku, secara cerdas, tepat, dan kesatria. Saya senang Pak Prabowo telah memilih jalan terbaik, jalan demokrasi untuk menjadi pemimpin bangsa. Saya juga meyakini dengan elektabilitas yang tinggi dan dukungan rakyat yang kuat yang Pak Prabowo miliki akan menghantarkan Bapak menjadi pemimpin bangsa ke depan. Yang jadi masalah tuh sebenarnya begini nih. Apa? Orangnya yang bukan pedalaman lah, yang ada desa-desa tertinggal. Kan dia sosialisasinya kurang. Begitu dilihat lagi, kok Bapak ini sering banget ada di sini. Dia lihat, Bapak itu lagi, kata dia. Kayak udah pernah ya. Waktu itu berapa kali nih? Emang boleh ya? Emang boleh sesering itu? Tapi kalau model-model yang kayak kampanye menggiring pikiran, persamaan surat suara 2019, 2014 sama 2023 persamaannya apa? Sama-sama ada gambar Bapak itu. Pak, sudah 3 kali ikutan, nongol terus di kertas suara. Gak sekalian bikin member aja, Pak? Oke guys, dalam season yang kedua ini, yang pertama kita mendengarkan bersama-sama bagaimana pesan dari seorang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bapak Prabowo Subianto yang adalah capres dari Koalisi Indonesia Maju ini. Dan ini katanya adalah pesan dari seorang sahabat. Kita
menunggu bersama-sama apakah sahabat dari seorang SBY ini akan menang di pemilu 2024 ataukah akan mengulang lagi kejadian di tahun 2014 dan 2019. Dan yang lebih kocak lagi ketika kita menyimak bersama-sama bagaimana sindiran-sindiran yang begitu pedas kepada Bapak Prabowo Subianto, karena memang kita ketahui bersama sudah 2 kali berturut-turut Prabowo Subianto sudah kalah terus, lalu sekarang maju lagi yang ketiga, sehingga ada sindiran bahwa rakyat kok pasti akan kaget, kok muka ini terus yang muncul, apakah nggak ada orang lain ya? Oke guys, selanjutnya saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita masuk ke sesi yang ketiga lagi. Mari kita dengarkan bersama-sama dan mari kita pelajari dari cuplikan video ini, karena di sini kita diberitahukan bahwa Prabowo Subianto dia akan mengungkapkan dan dia akan mengakui dirinya siapa dia yang sebenarnya. Mari kita saksikan bersama-sama. 2 kali dikalahkan, tapi 2 kali saya waktu itu Pak Jokowi datang ke saya. Dia kalahkan saya, tapi dia yang datang ke saya. Di negara barat biasanya yang kalah, yang telepon atau yang datang kepada yang menang. Memang ilmu orang Solo ini luar biasa ini. Rupanya kalian yang kalahkan saya ini rupanya ya. Baru aku tahu ini kalian yang kalahkan aku ya. Generasi kami, saya katakan generasi jembatan. Kita adalah jembatan yang kita siap untuk diinjak demi masa depan Indonesia yang gemilang dan yang hebat. Dan saudara-saudara, kita harus yakini masa depan kita gemilang, masa depan kita hebat, masa depan kita luar biasa, luar biasa, luar biasa. Berbicara tentang pembangunan infrastruktur, saya berpendapat, dan ini sama dengan pendapat Partai Demokrat, 5 tahun mendatang ke depan, pembangunan infrastruktur mesti dilanjutkan dan ditingkatkan. Tentu bukan hanya jalan, infrastruktur yang lain juga harus ditingkatkan. Membangun jalan juga bukan hanya jalan tol, tapi jalan yang lain, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, hingga jalan-jalan perdesaan. Itu menurut saya penting, dan itu tugas pemerintah 5 tahun mendatang. Yang penting, gunakan kemampuan keuangan negara. Kalau berutang, jangan terlalu banyak, karena kita ingin di satu sisi menambah infrastruktur ekonomi kita, tapi di sisi lain kita juga mengurangi jumlah utang kita. Gue masih belum tahu sih mau milih siapa. Tapi kalau Prabowo tuh ya. Lu jangan ngomongin Prabowo, lo hilang lo. Kata siapa lu? Nggak percaya. Gua kemarin ngomongin Prabowo hilang. Bener kan? Makanya lu. Martin! Apaan sih? Ini gue lagi ngambil pulpen jatuh. Kirain lu hilang beneran. Kagak kali, gimana sih lu bercandaan aja. Steve, lu nyari pulpen juga, Steve. Cak. Oke guys, itu adalah video di season ketiga, di mana kita mendengarkan bagaimana pidato dari seorang Prabowo yang berapi-api. Ya, namanya juga janji kampanye ya. Jadi kita sebagai rakyat, ingat, tetaplah menggunakan logika akal sehat kita, tetaplah berpikir waras. Sekali lagi, tetapkan gunakan logika akal sehat kita, dan jangan lupa selalu berpikir waras, biar kita tidak terjebak. Dalam season yang ketiga tadi kita juga mendengar di mana Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berbicara soal pembangunan. Ketika Pak SBY berbicara soal pembangunan, saya teringat dengan rumah hantu Hambalang
Selain itu, ada korupsi berjemaah. Semuanya dilakukan oleh kader-kader dari Demokrat. Jadi, ketika seorang SBY berbicara soal pembangunan infrastruktur, jalan tol, dan lain sebagainya, terkadang saya bertanya dalam hati nurani saya, apakah perasaan malunya masih berfungsi atau tidak ya? Karena memang fakta ketika Bapak SBY menjadi presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satu bangunan yang mangkrak adalah gedung tua di Hambalang itu. Dan juga masih ada bangunan-bangunan lain, jembatan-jembatan lain yang ada di Indonesia, pelabuhan-pelabuhan yang terkenal dengan mangkraknya. Sehingga masa kepemimpinan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dikenal dengan kata mangkrak. Semoga ke depan di periode 2024 sampai 2029 tidak ada lagi kata mangkrak. Mari kita lanjutkan lagi. Saya langsung Pak, saat pemilu ini selalu Kiai Kampung itu hanya menjadi alat kepentingan suara. Ya. Jadi setelah terpilih jarang ingat Pak pada Kiai Kampung, baik yang ngajar di musola, di madrasah, di masjid dan TPA serta pesantren-pesantren yang kecil di pedalaman. Tokoh agama ini di tingkat perdesaan jarang diperhatikan. Jadi kadang-kadang lewat masa idah Pak, lupa. Ini selalu. Tetapi setiap musim pemilu begini dikumpulkan, silaturahim. Maka kami butuh apa solusinya jika Pak Prabowo terpilih nanti di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setengah katanya, setengah aja, setengah. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Saya ingin menanggapi slide yang dari Bapak tadi tentang istilah makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren, kami tidak setuju kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju ya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi Bapak, kalau jadi Bapak mau ngasih ikan sama mau ngasih pancing, itu yang penting Pak. Kalau kasih ikan kami tidak butuh, itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah nanti apa yang disampaikan Bapak akan berhasil. Ibu satu ya. Assalamualaikum. Ada dua. Dua. Ini pada tadi Pak, dari tadi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin titip beberapa hal Pak di saat nanti Bapak insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, langsung jawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa? Iya. Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana tuh tentang nikel, biji besi dan segala macam Mbak ya. Kalau di Malang, non sewu, hal itu tidak ada. Yang ada di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan. Kita satu bangsa dan satu negara. Jadi ini semua adalah untuk membiayai guru-guru yang Bapak tadi mengeluh dan merasakan penghasilan kita kurang. Kan begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang.
Baru kita bisa perbaiki kondisi hidup guru, dokter, perawat, semuanya kita perbaiki. Kalau nggak ada penerimaan bagaimana? Kalau kekayaan kita mengalir terus ke luar negeri bagaimana? Ya Bu ya. Jadi saya mengerti. Ketela, singkong sangat strategis. Mungkin singkong kita butuh untuk Indonesia juga, ya kan? Karena kita sekarang import gandum, padahal gandum tidak bisa kita tanam di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu jawabannya ya. Jadi kita tidak bicara Malang saja, nggak bisa. Ya, jadi kira-kira bisa Bapak bisa mengerti nggak? Bagaimana ada seorang calon pemimpin atau pemerintah yang hanya janji-janji saja? Ya kan, saya akan perbaiki semua gaji guru-guru di semua. Bagaimana uangnya dari mana? Makanya saya jelaskan, uangnya dari sini. Kekayaan harus kita kelola, harta kita harus kita kelola dengan baik. Kita akan jadi negara sangat makmur. Nah, tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, pemerintah lihat sekarang anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi kita bantu. Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Kan baru sekarang kita bikin dana abadi pesantren, ya? Kita mau kasih pancing. Ya. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siup, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan? Ya. Tapi karena pancing ini perlu proses, perlu waktu dan perlu pengalaman, kita sekarang tidak mau berhenti, tidak mau nunggu untuk anak-anak yang kurang gizi, kita langsung kasih makan dan kasih susu. Ya. Tapi untuk orang-orang anak orang kaya nggak perlu lagi, ya nggak usah dipaksa, ya kan? Mereka mungkin sudah makannya lebih enak. Oke, terima kasih. Saya minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa? Ya. Hah? Halo, assalamualaikum. Saya nggak ngerti kenapa Pak Prabowo ditanya apa, jawabnya apa. Poin pertama tadi ditanya oleh Kiai Kampung, kami ini selama ini hanya menjadi komoditas politik. Tetapi sesudah masa idahnya habis, kami tidak pernah diingat lagi. Jawabannya apa? Nggak tahu, nggak jelas. Yang kedua, tentang penolakan makan siang gratis untuk santri dan siswa se-Indonesia dan ibu hamil yang berjumlah 77 juta orang dengan anggaran 470 triliun. Itu terlalu konsumtif. Maksudnya Kiai itu minta kebijakan yang produktif. Ibaratnya pancing sama kailnya boleh lah, tapi kalau cuma pakannya doang, jangan, nggak ada pancingnya jangan. Karena pesantren itu memang dididik untuk ditempa sebagai manusia-manusia mandiri dan entrepreneur sejati gitu loh maksudnya. Terus yang terakhir ibu-ibu itu nanya tentang kebijakan ekspor impor. Nilai sendirilah jawabannya apa. Gak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan karakter Pak Prabowo,
Ada pepatah dalam bahasa Arab yang bunyinya seperti ini. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang usia mudanya seperti itu, maka ketika dia tua juga seperti itu. Kalau mudanya suka marah-marah, kalau mudanya temperamental, kalau mudanya emosional dan tidak bisa mengendalikan diri, maka tuanya juga seperti itu. Terbukti ketika Pak Prabowo kemarin dalam suatu forum dengan Kiai Kampung, tertulis di situ Mujadalah Kiai Kampung, Pak Prabowo melakukan beberapa kali blunder. Yang pertama, Pak Prabowo menolak pendapat Kiai yang tidak mau menerima program makan siangnya. Kata Pak Prabowo bilang, kalau tidak mau, ya sudah, banyak yang sudah mau. Ini komunikasi politik yang sangat buruk. Seharusnya Pak Prabowo itu bisa mendalami keinginan atau suara rakyat. Yang kedua, ada ibu-ibu bertanya terkait dengan bagaimana pengelolaan Puhung. Pak Prabowo berdiri dan menanyakan, maksud ibu apa? Ya, mungkin Pak Prabowo belum menangkap inti pertanyaan, tapi cara bertanyanya sangat mengesankan sekali. Pak Prabowo itu sangat arogan. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi, Pak Prabowo menolak, nyuekin permintaan salam oleh salah seorang kiai yang telah menyerahkan sebuah semacam dokumen seperti itu. Pak Prabowo menolak salamnya. Ini luar biasa sekali. Dalam satu waktu Prabowo melakukan banyak sekali kesalahan dan blunder politik. Ini menunjukkan karakter Pak Prabowo yang susah diatur, yang temperamental, yang memang sangat emosional dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Ini muncul ketika Pak Prabowo mulai debat di publik. Nah, karakter seperti ini sangat berbahaya sekali menjadi pemimpin nasional. Maka pilihlah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya. Karena inti dari pemimpin itu mengarahkan rakyat kepada tujuan-tujuan yang diinginkan di masa mendatang, agar Indonesia menjadi Indonesia yang unggul dan Indonesia emas di tahun-tahun selanjutnya. Maka yang paling tepat, pilihlah nomor 3. Ganjar Mahfud, pilihan paling lengkap. Mantap. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi, walaupun saya sengaja menyajikan ada unsur ngakaknya, ada unsur lucunya, tetapi ada poin-poin penting yang perlu kita cermati, yang perlu kita pelajari. Dalam sesi yang terakhir tadi, kita melihat dengan jelas bagaimana sikap arogansi yang ditunjukkan oleh seorang Bapak Prabowo Subianto ini. Begitu cepatnya dia tersulut emosi, cepat marah-marah. Wataknya yang otoriter tampak jelas kita lihat di dalam diskusi tadi. Lalu, saya secara pribadi melihat bahwa seorang Prabowo Subianto ini memang pribadi yang agak susah untuk berdiskusi, apalagi berdialog bersama. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap pribadi yang di dalam dirinya itu ada rasa ego, rasa marah, cepat emosi yang tinggi, pribadi-pribadi seperti mereka memang tidak bisa kita ajak untuk bangun komunikasi atau dialog. Itu hampir semua berlaku pada orang-orang yang cepat marah, cepat emosi, dikit-dikit mengamuk, dikit-dikit marah, ada salah bahasa sedikit tersinggung. Inilah karakter-karakter seperti Bapak Prabowo Subianto ini. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya mereka agak susah untuk kita percaya sebagai seorang pemimpin. Karena pada dasarnya dimanapun kita berada, pemimpin yang baik itu biasanya dia adalah pemimpin yang selalu bersikap ramah.
Walaupun salah, dia hanya bisa tersenyum. Ketika ada pernyataan-pernyataan yang menyinggung perasaannya, dia hanya bisa balas dengan senyum. Lalu, pemimpin yang baik juga dia bijak dalam berkomunikasi. Dan dia akan paham benar ilmu komunikasi. Bagaimana cara untuk berdialog yang baik, bagaimana cara untuk berdiskusi yang baik, bagaimana ketika kita membangun komunikasi antara kita sebagai seorang pemimpin dengan bawahan, ataupun dengan orang yang sejajar dengan kita. Tentu itu semua bisa terjadi ketika kita sudah punya pengalaman dan sudah sering kita lakukan itu berulang kali. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Mungkin hal ini bisa berlaku kepada mereka-mereka yang walaupun dengan pendidikan yang mungkin hanya sampai di sekolah menengah atas atau mungkin hanya sampai di diploma 1, tetapi mereka punya kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik. Dan orang-orang seperti mereka itu biasanya adalah orang-orang yang memang terbiasa dengan pengalaman. Dia sudah sering kali tampil, dia sudah sering kali berbicara, dia sudah sering kali diajak berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi, saya berharap kepada pemirsa sekalian, kita jangan anggap remeh. Jangan pernah memilih pemimpin yang punya sifat otoriter, arogansi, dan apalagi cepat emosian. Sangat riskan. Dengan demikian, saya berharap agar pemirsa sekalian, kita bisa memilih pemimpin yang punya rekam jejak yang baik, yang mampu untuk diajak berkomunikasi, yang mampu kita ajak untuk berdialog. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau membangun komunikasi dengan rakyatnya. Carilah pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Saya sangat yakin dan percaya, di era digital ini, para pemirsa sekalian pasti mampu untuk mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin yang akan berlaga di pemilu 2024 nanti. Temukanlah yang terbaik, gunakanlah hati nuranimu, gunakanlah logika dan akal sehatmu, biar kalian bisa memilih pemimpin yang tepat untuk mengayomi bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.